warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya dan ibu yang selalu saya hormati, saya banggakan, poros derek yang rawuh di sini yang luar biasa, Mas Ketua DMI, serta jajaran, Mas Fuad, Mas Gopar dan semuanya yang rawuh, Pak Ramlan, selaku kepala sekolah pemilik gedung yang makin keren ini, tambah nyes, tambah nggak meringet karena ada liftnya. Wah, tepuk tangan nih buat Pak Kepala Sekolah. Para pembicara ada dari Dinas Pertanian, Pak Melina, kemudian ada Mas Abdul Basit dari Juru Sembelih Halal, serta Mas Ahmad Syafi'i dari dosen Unisula. Bapak Ibu yang selalu saya hormati, saya mohon maaf karena telatnya luar biasa. Jadi kayaknya ini saya berangkatnya sudah dikasih jam 6, tapi muter-muter dulu. Jadi saya pastikan saya tidak berada dekat sama panjenengan. Ambune rak karuan. Tapi alhamdulillah kita bisa sarang-sarang berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita untuk menyemarakkan kegiatan Idul Adha yang kemudian masyarakat juga bisa beribadah dengan baik di saat kita lagi bangkit dari persoalan pandemi COVID-19. Terlebih lagi kemarin di awal tahun tiba-tiba ada namanya PMK, penyakit yang ada di sapi maupun hewan ternak yang akan dikurbankan lainnya. Maka pelatihan ini jadi penting. Pertama, kita harus bisa masuk ke situasi penyembelihan kurban yang halal. Tadi beliau-beliau pasti sudah memberikan masukan dan jenengan juga sudah punya pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, kita harus masuk ke hal yang lebih toyib lagi, sesuatu yang baik yang diberikan kepada masyarakat dari hasil kurban. Kenapa ini penting, Bapak dan Ibu sekalian? Ini sangat penting karena hari ini di tengah-tengah masyarakat ini situasinya pasti gundah gulana. Jadi resah. Jadi penjualan sapi hari ini turun, yang makan daging juga turun karena informasi yang masuk ke masyarakat ini kadang-kadang tidak tepat. Nah, di Semarang sendiri PMK juga sudah ada. Kemarin di Lalah, kemarin saya punya acara pemberian vaksin untuk 100 sapi yang ada di kota Semarang. Jumlahnya masih jauh dari cukup. Tapi panjenengan harus yakin pemerintah pusat, provinsi dan kota ini berupaya untuk bisa menyehatkan sapi-sapi yang ada di Indonesia ini termasuk Semarang. Maka saya kemarin sampaikan pada Kepala Dinas Pertanian, 100 ini selesaikan dulu. Pasti nanti akan datang vaksin berikutnya. Jumlah sapi yang ada di Semarang ini menurut data Dinas Pertanian 18 ribuan ya Pak ya? Sekitar 18 ribuan. Tanggal 12 Mei ditemukan 3 sapi di Gunung Pati kena PMK. Hari ini yang sakit sudah mencapai 680-an. Lalu bagaimana kemudian kita mensiasati itu? Ya cara mensiasatinya ya seperti zaman kita menyelesaikan persoalan COVID. Di klaster, divaksin, diisolasi, yang rawat itu juga harus pakai APH dan lain-lain. Wah ribet banget Pak, tapi insya Allah ngurusin sapi kita lebih gampang daripada ngurusin manusia. Zaman COVID coba bapak-bapak sekalian dan ibu, kalau kita ngomong di klaster, diisolasi, oh lungo sih ya tetap aja lungo kan gitu. Divaksin bendang mari, oh dinyang Pak, jangan sekarang vaksinnya Pak dan seterusnya. Tapi nek sapi itu kendalanya cuma satu, bahwa dia manut divaksin di klaster dia. Tapi waktu saya kemarin lihat sapinya divaksin, wah mas, mesake dokter hewannya Pak. Karena meronta-ronta. Jadi dokter yang udah siap nyuntik, sapinya digeret, terus meronta-ronta gitu. Saya lihat kemarin hitung mungkin satu sapi aja 5 menit. Beda kayak kita divaksin dalam hitungan detik selesai. Maka pasti ini memerlukan sebuah ketelatenan, kesabaran untuk menyelesaikan vaksin-vaksin yang jumlahnya 18.000 di kota Semarang ini. Tapi saya yakin pada panjenengan bahwa situasi ini bisa kita teduhkan, kita buat lebih sejuk. Yang penting konek belum ono sapi, kambing atau hewan kurban lain yang kondisinya sakit, ya tidak usah disembelih dulu daripada nanti jadi cerita yang tidak baik. Meskipun penjelasan Dinas Pertanian sudah jelas.
ini tidak menular ke manusia. Ya maksudnya tuh setelah dipotong dimakan juga tidak apa-apa karena pasti aman karena pasti direbus dulu. Tapi kalau berbicara kurban itu tadi ada dua kriteria, halal dan toyib. Maka pastikan hewan-hewan kurban yang nanti akan disembelih hanya dengan memenuhi dua unsur itu. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Hal-hal lain yang perlu kami sampaikan mumpung ketemu kepanggil panjenengan sekalian. Ini kan COVID-nya kata orang ini sudah mulai naik lagi. Di Jakarta, Surabaya termasuk Semarang. Loh, saya tidak meden-meden nih Pak. Di Semarang itu minggu lalu masih 0, 2, 3, 0 gitu kan. Sekarang sudah mencapai 42. Tapi ampun khawatir. Kita sudah belajar 2 tahun mengatasi COVID. Kuncinya adalah kudu sehat. Ya, nek gelem loro kudu sehat. Pak Hendy aneh, kok kudu sehat? Iya. Kan kita sudah punya pengalaman dengan cara divaksin. Jadi Bapak sekalian dan Ibu yang hari ini mungkin masih belum vaksin, saya sarankan untuk segera vaksin. Karena beberapa pengalaman banyak sekali yang kemudian bisa terhindar dari COVID karena vaksin. Yang divaksin kena COVID juga ada. Tapi dalam hitungan hari, alhamdulillah cuma keserempet aja. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa yang paling penting hari ini adalah kita bersama-sama saling pemerintah. Ya, saling percaya, kita bersama-sama saling percaya. Pemerintah pasti kepingin melindungi warga. Warganya harus percaya dengan pemerintah. Sepakat nggak? Nah, kalau udah saling percaya ini ya. Kalau udah saling percaya, kita akan bersama-sama membuat Semarang yang semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.